Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irani dengan NIM 200204689 dari kelas HIB. Saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Inti dari paper saya yaitu bagaimana kita mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan dibentuk melalui rencana pembangunan ekonomi yang dimana memuat aspirasi pembangunan ekonomi nasional ke depan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan yang kemudian disebut dengan ekonomi Pancasila. Apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia? Yang pertama yang bisa kita lihat adalah selama pemerintahan Orde Lama, di mana keadaan ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Pada saat itu sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950. Pada tahun 1965 sampai 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau PDB masing-masing hanya sekitar 0,5 dan 0,6% menurut Hasanur tahun 2020 halaman 35. Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru, perhatian pemerintah lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimana melalui rencana pembangunan 5 tahun. Sedangkan pada masa pemerintahan transisi, krisis ekonomi yang terjadi di Thailand berdampak nyata bagi bangsa Indonesia, yang dimana merupakan salah satu krisis keuangan yang terjadi di Asia. Bahkan rupiah Indonesia mengalami ketidakstabilan pada Juli 1997 naik dari 2.500 menjadi 2.650 per dolar Amerika. Sekitar September 1997 nilai tukar rupiah Indonesia terus mengalami pelemahan. Bahkan pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk mencari bantuan ekonomi dari Dana Moneter Indonesia (IMF). Paket pemulihan yang diberikan IMF yaitu senilai 3 miliar dolar Amerika. Namun nilai tukar rupiah memburuk dan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Sedangkan pada masa pemerintahan Kabinet SBY yang dimulai dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat dan investor memiliki harapan yang tinggi terhadap kemampuan dan keseriusan Gus Dur untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pada tahun 1999, perekonomian Indonesia mulai membaik. Laju pertumbuhan PDB mulai positif meskipun tidak jauh dari 0% daripada tahun 2000. Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lebih baik dengan laju pertumbuhan ekonomi, namun tidak begitu panjang prosesnya. Namun pada pemerintahan Gus Dur mengalami kejanggalan, yaitu di mana munculnya disintegrasi dan SARA yang terus berlanjut serta munculnya aksi-aksi demonstran buruh yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap perekonomian yang dijalankan pada pemerintahan Gus Dur. Dilihat dari perkembangan ini, di mana kita bisa melihat adanya peningkatan dan penurunan dalam tingkatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pada pemilihan presiden tahun 2014 telah menghasilkan pemimpin yang baru, yang dimana terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Satu hal yang diharapkan dari Presiden Indonesia itu dapat mewujudkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada Desember 2015, Bank Sentral melakukan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam satu dekade, namun inflasi dan defisit transaksi berjalan di Indonesia sangat baik ke tingkat yang aman, dan nilai rupiah juga mengalami kestabilan. Pada akhir tahun 2015, Bank Indonesia akhirnya melonggarkan kebijakan moneternya menurut Indriati tahun 2018 halaman 193.
apa yang dapat kita pelajari dan apa saja saran kita untuk perekonomian Indonesia, yang tentunya kita memiliki harapan yang tinggi bahwa perekonomian Indonesia dapat berjalan lebih baik lagi. Kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu di mana Indonesia menghadapi banyak permasalahan di dunia ekonomi, yaitu krisis ekonomi yang diawali pada masa pemerintah Soeharto, di mana diperlukan upaya-upaya dari pemerintah, yaitu di mana meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi serta dapat menstabilkan ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.